Oke, kita lanjut ya yang tadi ya. Untuk coba yang kedua tadi kan belum selesai, kita baru ngecek apa aja sih yang diketahui pada soal di sini. Nah, oke. Jadi ternyata yang diketahui pada soal di sini itu ada titik puncaknya. Kemudian karena dia memotong sumbu X pada dua titik, berarti jadinya dia punya X1 dan X2 di sini. Berarti di sini gambar grafiknya kita lebih menekankan kepada karena dia memotong sumbu X pada dua titik, berarti dia punya X1 dan X2 kan ya. Berarti jadinya dia punya titik di min 3,0 dan 1,0. Ini berarti anggaplah X1-nya yang 1,0 berarti X2-nya. Oke. Kemudian ada satu titik lagi yang diketahui yaitu min 1,4. Oke, berupa XPYP ya. Berarti kita bisa tulis ini XY gitu aja. Nah, berarti kita tinggal masukkan saja rumusnya. Kira-kira rumusnya kita pakai yang nomor berapa? Yang kedua, ya. Jadi walaupun di sini ada XPYP, tapi kita lebih kepada melihatnya di sini karena dia memotong sumbu X. Ada dua titik nih, X1 dan X2. Ya, berarti kita lebih kepada pakai rumus yang kedua jika memotong sumbu X dan diketahui satu titik lainnya. Anggaplah si XPYP itu adalah satu titik tambahan. Intinya itu adalah di sini, yang memotong sumbu X pada dua titik. Ya, jadi ada si min 3, ada si 1, X1 dan X2-nya ada dia nih berdua, min 3 sama 1. Jadi kita lebih ke situ. Maka rumus yang kita pakai itu adalah Y sama dengan A buka kurung, X min X1 buka kurung lagi, X min X2. Oke. Langkah yang pertama pasti kita cari dulu apa? Nilai A. Oke, berarti kita cari dulu ya nilai A-nya. Kita tinggal ganti saja ya Y-nya ini dengan yang diketahui. Y sama X berarti maksudnya kita ganti dengan angka yang pada satu titik lainnya, yaitu si ini. XPYP maksudnya. Y kita ganti saja dengan si 4. Berarti 4 sama dengan A buka kurung X. X-nya kita ganti saja dengan si min 1. Berarti min 1 dikurang X1. X1-nya kebetulan min 3. Berarti kalau tanda min di sini ketemu min lagi, di sini berarti berubah jadi plus 3. Terus X lagi, X-nya kita ganti lagi sama si min 1. Dikurang X2, X2-nya adalah 1. Ya, berarti ini 4 sama dengan A, yang ini buka kurung min 1 plus 3 kan 2. Yang ini min 1 kan min 2. Berarti 4 sama dengan 2 dikali min 2 kan min 4. Min 4 dikali A berarti jadinya min 4A. Gitu ya. Maka A sama dengan 4 dibagi min 4. Maka hasilnya nilai A-nya kita dapat min 1. Oke. Ya. Kita sudah dapat nilai A-nya yaitu min 1. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah kita tinggal substitusikan si A ini ke rumusnya. Ya. Ke rumusnya. Oke. Kita pindah slide. Kita lanjut di sini. Oke. Karena rumusnya tadi Y sama dengan A buka kurung X min X1 buka kurung lagi X min X2. Berarti Y dan X-nya kayak tadi nggak boleh diganti lagi sama angka, tapi tinggal dimin aja dia. Ya, karena A-nya udah ketemu. Berarti Y sama dengan A-nya tadi kita dapat min 1 ya. Buka kurung X min. Nah, X1-nya tadi kita min 3. Min ketemu min berarti jadinya plus 3. Terus X lagi dimin aja. Dikurang X keduanya itu tadi 1 ya. Berarti min 1. Oke. Kalau sudah, ini kan ada dua kurung nih. Nah, ini boleh kita kali pakai perkalian pelangi dulu. Oke, kita bikin dulu coret-coretannya ya di sini ya. X plus 3, yang satunya X min 1.
Berarti kita kalikan dulu di sini. Kita buat perkalian pelanginya. X kali X berarti itu adalah X kuadrat. X kali min 1, min 1X, plus 3 dikali X, plus 3X, plus 3 kali min 1, min 3. Oke, berarti ini jadinya X kuadrat. Min 1 plus 3, plus 2 kan ya, plus 2X, min 3. Oke, ini ya, kita udah dapet ini ya. Berarti kita ganti di sini. Y sama dengan min 1 buka kurung. Hasil dari perkalian yang tadi ini dua kurung ini. Kita tulis aja langsung di sini karena kita udah dapet. X kuadrat plus 2X min 3. Kurung di matematika itu artinya kali ya. Jadi yang min 1 ini yang ada di luar kurung kita kalikan ke dalam. Oke. Berarti jadinya Y sama dengan min 1 kali X kuadrat jadi min X kuadrat. Min 1 kali plus 2 jadi min 2X. Min 1 kali min 3 berarti jadinya plus 3. Oke, sampai di sini. Ya, jadi Y sama dengan min X kuadrat min 2X plus 3 itu adalah fungsi kuadratnya. Ya, persamaan fungsi kuadratnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sampai sini ya. Ini untuk contoh soal yang kedua. Langkahnya pokoknya pertama cari A. A udah dapet. Nanti A-nya itu tinggal kamu substitusikan ke rumusnya. Ya. Oke, terus yang contoh ketiga. Contoh ketiga masih gambar lagi, berupa gambar lagi. Kita lihat di sini. Contoh ketiga, perhatikan gambar berikut. Persamaan grafik fungsi kuadrat pada gambar adalah, nah ini sama. Ini optionnya banyak banget ya, sampai E. Oke, kita lanjut saja ya. Apa-apa sih yang diketahui pada soal, kita cek dulu. Oke, nah di sini kalau kita lihat berdasarkan gambar grafiknya, jadi intinya kamu harus, kalau soalnya berupa grafik, kamu harus tentukan dulu apa saja yang diketahui. Nah, di sini ada, nah tadi Febri bilang, kalau ngelihat garis putus-putus kayak gini nih, nah itu berarti si XP sama YP ya di sini. Berarti jadinya XP, YP. XP ini berarti X-nya berapa ini? 1 ya, berarti 1, Y-nya 4. Berarti 1,4. Nah, ini adalah titik puncaknya. Terus apalagi nih yang diketahui? Nih, ada angka 3 di sini kan ya. Nah, ini titiknya bisa kita tulis. Yang ini nih. Nah, kan X, Y ya. Titik koordinat itu kan X, Y. X-nya, nah karena dia di sini, nah berarti X-nya udah pasti berapa ini? 0. Berarti 0, nah Y-nya 3. Oke. Nah, berarti kalau seperti ini, maka tadi 1,4 ini itu adalah si XP dan YP-nya. Nah, kalau yang 0,3 ini berarti satu titik lainnya ya. Ini anggaplah si X, yang ini si Y. Oke. Nah, kalau sudah, berarti kalau kita perhatikan pada grafiknya, ada XP, YP-nya, ada satu titik lainnya. Berarti untuk contoh soal yang ketiga, itu lebih cocok pakai rumus yang pertama, karena diketahui titik puncak dan satu titik lainnya. Maka bisa kita tuliskan di sini. Diketahui tadi titik puncaknya itu adalah 1,4 ya. Berarti di sini diketahui 1,4 XPYP-nya dan satu titik lainnya yaitu 0,0,3. Berarti ini X, Y. Oke. Berarti pakai rumus yang pertama. Maka kita jawab. Kita pakai rumusnya yang pertama. Y sama dengan A buka kurung X min XP kuadrat plus YP. Langsung saja kita substitusikan dengan cari nilai A-nya dulu. Apa-apa yang diketahui kita substitusikan. Yaitu yang pertama cari nilai A-nya. Berarti kita Y-nya di sini kita ganti saja dengan si
3 ya. Berarti 3 sama dengan A, kita diemin aja. Buka kurung X, X-nya kita ganti dengan 0. Dikurang XP, XP-nya itu adalah 1 kuadrat plus YP, YP-nya itu adalah 4. Oke. Berarti 3 sama dengan A. Nah, 0 dikurang 1 kan min 1. Min 1 kuadrat jadi positif 1 atau plus 1. Oke, berarti ini ditambah 4. Oke. Berarti ini 3 sama dengan A kali 1 kan 1A. Ditambah 4. Nah, kita mau cari si A nih. 4 ini kita pindah ke sini. Berarti 3 dikurang 4 sama dengan 1A. Maka 3 dikurang 4 kan min 1 sama dengan 1A. Maka A-nya sama dengan min 1 tinggal dibagi 1. Hasilnya itu adalah A-nya sama dengan min 1. Oke, kita sudah ketemu nilai A-nya. Kalau sudah, berarti tinggal kita apain? Maka langkah keduanya itu ya tinggal kita substitusikan. Langkah yang kedua berarti substitusikan nilai A-nya. Substitusikan nilai A-nya. Sudah kita dapat. Berarti Y sama dengan A buka kurung X min XP kuadrat plus YP. Y-nya dan X-nya dimin aja, jangan diganti sama angka lagi. A-nya kita dapat min 1 buka kurung X min XP-nya itu tadi 1. Nih, ya yang ini. Oke, berarti kuadrat plus YP-nya itu 4. Oke, berarti Y sama dengan min 1. Nah ini X min 1 kuadrat. Kita cari dulu ya. Boleh coret-coretannya di bawah sini. X min 1, X min 1. Berarti X kali X itu adalah yang 4 langkah itu loh. Berarti jadinya X kuadrat min X min 1 kali X min X min 1 kali min 1 plus 1. Berarti ini jadinya X kuadrat min X berarti kan min 2X plus 1. Oke, baru kita tulis di sini. X kuadrat min 2X plus 1 plus 4. Oke. Berarti ini jadinya Y sama dengan. Nah ini karena di luar kurung masih ada min 1 kita kali ke dalam. Ya. Oke, berarti jadinya min X kuadrat min 1 kali min 2 jadi plus 2X min 1 kali plus 1 jadi min 1. Di luar ada si plus 4. Oke, berarti jadinya Y sama dengan min X kuadrat plus 2X min 1 sama plus 4 kan bisa ya. Jadi plus 3. Oke, sudah ketemu. Fungsinya itu adalah Y sama dengan Y min X kuadrat plus 2X plus 3. Kalau kita cek di jawabannya, coba kita lihat. Min X kuadrat plus 2X plus 3 ada di option min 2X. Min X ya. Min X kuadrat plus 2X plus 3. Oke. Ada di option yang C. Ya, berarti ada di sini. Min X kuadrat plus 2X plus 3. Itu ya. Jadi untuk contoh soal nomor 3 sama seperti contoh soal nomor 2 berupa grafik. Jadi kalau berupa grafik kamu cek dulu apa saja yang diketahui pada soal ya. Nah, ini dia jawabannya. Oke, sampai sini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kurang lebihnya misalnya mohon maaf. Bisa diakhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.